Bayangkan sebuah negara kecil, netral, dan damai. Tiba-tiba menjadi pintu masuk bagi salah satu perang terbesar dalam sejarah manusia. Tahun 1914, Jerman menginjakkan kakinya di tanah Belgia. Dari sinilah neraka Perang Dunia Pertama benar-benar dimulai. Mengapa Belgia? Jawabannya ada pada rencana militer Jerman yang disebut Schlieffen-Plan. Rencana ini disusun sejak awal abad 20 oleh Jenderal Alfred von Schlieffen. Intinya sederhana, jika perang besar pecah, Jerman harus menghancurkan Prancis secepat mungkin sebelum Rusia sempat memobilisasi tentaranya di timur. Namun ada masalah besar, garis perbatasan Prancis-Jerman dijaga sangat ketat dengan benteng-benteng kuat. Maka dari itu Jerman butuh jalan pintas. Dan jalan itu adalah Belgia, sebuah negara kecil netral yang seharusnya tidak ikut perang. Secara hukum internasional, Belgia dilindungi oleh Treaty of London 1839. Semua negara besar, termasuk Inggris, menjamin kedaulatan Belgia. Tetapi bagi Jerman, aturan ini hanyalah kertas kosong jika menghalangi ambisi mereka. Pada 2 Agustus 1914, Jerman mengirim ultimatum kepada pemerintah Belgia. Isinya, izinkan pasukan Jerman lewat dengan damai untuk menuju Prancis atau hadapi invasi militer. Bayangkan, Belgia hanyalah negara kecil dengan tentara yang jauh lebih sedikit. Tetapi jawabannya mengejutkan. Raja Albert I dari Belgia menolak tegas. Ia menyatakan negara kami bukan jalan bagi orang lain. Kami akan melawan. Keputusan ini membuat Belgia dikenal sebagai bangsa kecil dengan hati singa. Tapi sekaligus membuka gerbang kehancuran. Pada 4 Agustus 1914, Jerman melancarkan invasi besar-besaran. Pasukan bermotor, kavaleri, dan infanteri menyerbu masuk. Mereka menghadapi perlawanan sengit di perbatasan. Salah satu pertempuran pertama pecah di Liege, sebuah kota benteng di timur Belgia. Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, tentara Belgia berjuang mati-matian. Mereka menggunakan senjata mesin dan benteng beton modern untuk menahan gelombang pasukan Jerman. Pertempuran Liege membuat Jerman kaget. Mereka mengira Belgia akan menyerah tanpa perlawanan. Tapi justru perlawanan gigih ini memperlambat laju serangan Jerman, memberi waktu berharga bagi Prancis dan Inggris untuk memobilisasi tentaranya. Namun, perlawanan Belgia dibayar mahal. Pasukan Jerman mulai melampiaskan kemarahan mereka kepada rakyat sipil. Kota-kota dibakar. Warga sipil dieksekusi dengan tuduhan membantu musuh. Salah satu tragedi paling terkenal adalah pembantaian Leuven, di mana ratusan orang dibunuh dan perpustakaan universitas bersejarah dibakar habis. Eropa terkejut. Surat kabar menyebutnya sebagai The Rape of Belgium, pemerkosaan atas kedaulatan dan kemanusiaan. Kekejaman ini justru menjadi propaganda ampuh yang membuat opini publik di seluruh dunia berbalik melawan Jerman. Dan inilah konsekuensi fatal bagi Jerman. Dengan menyerang Belgia, mereka melanggar perjanjian internasional. Inggris yang awalnya ragu untuk ikut perang, akhirnya tak punya pilihan. Pada 4 Agustus 1914, hari yang sama ketika invasi dimulai, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Sekarang perang yang awalnya konflik antara Austria dan Serbia telah berubah menjadi perang besar Eropa. Api sudah menyala dan tidak bisa lagi dipadamkan. Belgia mungkin tidak mampu mengalahkan Jerman secara militer, tapi perlawanan mereka punya arti yang jauh lebih besar. Mereka memperlambat laju invasi, memberi waktu bagi sekutu, dan memicu dukungan moral dunia. Belgia menjadi simbol keberanian melawan tirani meski harus menanggung penderitaan luar biasa. Invasi Jerman ke Belgia bukan hanya serangan militer. Itu adalah awal dari neraka yang akan melanda dunia selama 4 tahun penuh darah dan penderitaan. Dari satu keputusan untuk tidak menyerah, sebuah bangsa kecil menulis bab penting dalam sejarah. Dan dari invasi inilah Perang Dunia Pertama benar-benar dimulai. Like, komen, dan subscribe untuk seluruh kisah selanjutnya.